Bagi yang ingin memesan buku panduan sholatnya, silahkan hubungi nomor yang ada di layar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada video kali ini kami ingin bacakan sebuah pertanyaan yang masuk melalui pesan WhatsApp. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya adalah seorang mu'allaf. Saya ingin sholat tapi tidak menghafal bacaan sholat dan juga belum bisa membacanya meskipun dalam bentuk tulisan Latin. Apakah saya harus menunggu bisa membaca bacaan sholat baru mendirikan sholat atau bagaimana? Mohon pencerahannya karena saya bingung. Ya, jadi kepada saudara yang bertanya, ya, jawabannya adalah yang pertama. Ya, jadi Anda ini adalah orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang telah diberi hidayah untuk memeluk agama Islam. Ya, karena seseorang yang baru masuk Islam, ya, atau yang biasa dikenal dengan istilah mu'allaf, ya, itu diantara keistimewaannya adalah ya, dihapuskan dosa masa lalunya. Ya, dihapuskan dosa setelah dia masuk Islam, dihapuskan seluruh dosa-dosanya, dibersihkan dari segala dosa, ya, sehingga itu dia diibaratkan seperti seorang anak yang baru lahir dari perut ibunya tanpa dosa. Ya, jadi bisa saja Anda ini adalah yang mu'allaf lebih mulia daripada kami, ya, lebih istimewa di hadapan Allah dibandingkan dengan kami yang sudah lama Islam. Ya, tapi ya meskipun di samping mungkin banyak melakukan kebaikan, tapi mungkin dosanya lebih banyak. Ya, akan tetapi saudara yang bertanya ini, masya Allah, atau saudari yang bertanya ini, masya Allah, ya, setelah masuk Islam seluruh kesalahannya, seluruh dosa-dosanya diampuni atau dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kedua, ya, saudara atau saudari yang bertanya bahwa setelah Anda memeluk agama Islam, ya, maka Anda telah diwajibkan untuk mengerjakan hal-hal yang diwajibkan oleh agama Islam dan menjauhi sesuatu yang diharamkan oleh agama Islam. Ya, termasuk diantaranya setelah Anda masuk Islam, ya, saudara atau saudari sudah wajib mengerjakan sholat wajib 5 waktu. Ya, sudah harus mengerjakan sholat wajib 5 waktu. Nah, agama Islam ini adalah agama yang mudah. Ya, jika Anda saudara belum menghafal atau bahkan belum bisa membaca bacaan sholat meskipun dalam bentuk tulisan Latin, ya, mungkin karena saudara mu'allaf, ya, masih susah untuk membaca bacaan Arab meskipun sudah ditulis dalam bentuk tulisan Latin, ya, maka saudara boleh sholat tanpa membaca apa-apa. Ya, boleh sholat tanpa membaca apapun saat sholat nanti. Jadi cukup hanya melakukan gerakan sholatnya tanpa membaca bacaan apa-apa. Ya, tanpa membaca bacaan apa-apa. Namun, ya, sebagai catatan, ya, di samping itu tentunya saudara atau saudari tetap harus belajar dan belajar. Ya, minimal nanti di kemudian hari bisa membaca bacaan sholat yang berupa rukun atau sesuatu yang harus dibaca saat sholat nanti. Akan tetapi untuk sekarang saudara tidak perlu untuk menunggu bisa baca bacaan sholat, tidak. Akan tetapi mulai dari sekarang saudara sudah harus mengerjakan sholat meskipun tanpa membaca apa-apa. Ini khusus untuk yang pemula, ya. Ya, adapun yang sudah hafal, sudah bisa membaca bacaan sholat atau sudah menghafal bacaan sholat, itu tidak diperkenankan sholat dengan cara seperti ini. Ini hanya dikhususkan bagi orang-orang yang pemula atau orang-orang yang mu'allaf yang baru ingin mengerjakan sholat, maka sangat diperkenankan untuk mengerjakan sholat dengan cara seperti ini. Ya, jadi boleh. Ya, maka Anda boleh sholat dengan cara berikut ini. Ya, berikut kami akan praktekkan. Ya, jadi maksud kami apabila saudara bisa sholat, ya, seperti orang yang akan kita tampilkan
pada video berikut ini, ya berarti sholat Anda sudah dianggap sah. Ya, itu untuk yang pemula. Ya. Jadi langsung saja kita masuk kepada prakteknya. Ya, jadi di video ini kita prakteknya sholat asar, ya 4 rakaat. Ya, jadi teman-teman yang pemula atau yang mu'allaf, ya, ketika mengerjakan sholat 5 waktu yang lainnya boleh dengan cara seperti ini tanpa membaca bacaan apapun. Jika memang saudara belum menghafalnya atau belum bisa membacanya sama sekali, ya cukup melakukan gerakan-gerakannya. Ya, untuk sholat asar ini kan 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isyaknya 4 rakaat, sholat zuhur, sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, ya, tanpa membaca bacaan apapun. Ya, untuk mengetahui atau melihat video tata cara melaksanakan sholat 5 waktunya, untuk gerakannya teman-teman boleh lihat nanti video yang ada di playlist channel ini atau yang ada di beranda channel Quran online ini. Ya, teman-teman boleh melihatnya di situ. Di situ kami sudah buat video tata cara melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Ya, jadi bagi teman-teman yang pemula silahkan disimak sampai akhir tata cara mengerjakan sholat asar yang ada di dalam video ini. Ya, jadi yang juga perlu diperhatikan saat sujud, ya, saat sujud, saat ruku', saat i'tidal, ya, saat sujud di antara 2 sujud kita itu harus tumakninah. Ya, apa itu tumakninah? Ya, yaitu kita diam sejenak. Ya, coba nanti perhatikan saat ruku'. Ya, jadi kita cukup diam sejenak, tidak boleh langsung bangkit i'tidal. Ya, kita harus diam seperti itu. Itu namanya tumakninah. Ya, tumakninah, ya saat bangkit. Ya, begitu juga saat i'tidal, ya kita diam sejenak. Ya, setelah itu sujud. Ya. Ya, saat sujud juga harus diam sejenak, tumaknina namanya. Ya, duduk di antara 2 sujud. Ya, diam lagi sejenak. Setelah itu baru sujud kedua. Ya, seperti itu. Ya, jadi begitu, silahkan disimak sampai akhir.